Denpom Lanal Banjarmasin periksa kasus Juwita. Lebaran Lapas Banjarbaru dipadati pengunjung. Aksi ekstrim pilot wingsuit Chili. Selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel edisi Kamis 3 April 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki beragam sajian berita menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, kasus Juwita, jurnalis yang diduga dibunuh anggota TNI Angkatan Laut, tengah didalami Denpom Lanal Banjarmasin. Rabu siang, keluarga didampingi kuasa hukum dimintai keterangan untuk penyelidikan. Didampingi kuasa hukum, keluarga korban, yaitu kakak kandung dan ipar korban, hadir di Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpom Lanal Banjarmasin Rabu siang. Dalam keterangannya, kuasa hukum menyebut keluarga telah mendapat sejumlah pertanyaan dari penyidik. Pihak keluarga juga mengaku telah menyampaikan kronologi kejadian berdasarkan keterangan dan bukti yang dimiliki kakak korban. Keluarga kembali meminta kasus dugaan pembunuhan wartawati media online ini diusut tuntas. Keluarga korban juga menuntut dilakukan pemeriksaan forensik lanjut terhadap korban karena menduga terjadi tindakan kekerasan seksual. Hasil otopsi itu kenapa dari kakak ipar korban ini bisa menceritakan detail. Kami pun awal mulanya hasil otopsi itu kan intinya adalah untuk kepentingan penyidikan dan di dokter kan. Ternyata pada saat berhadapan dengan dokter forensik itu kakak ipar korban ini sempat merekam pembicaraan dari dokter forensik yang menjelaskan. Yang pada intinya kesimpulan dari dokter forensik itu ini murni pembunuhan. Yang kedua hasil otopsinya itu lagi ya tadi adanya memar lebam di kemaluan korban. Jadi ya dugaan kita juga sebelum dia dibunuh juga diperkosa lagi. Sementara itu di kantor Denpom Lanal Banjarmasin, satu unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang merupakan mobil yang dirental terduga pelaku diamankan, juga sepeda motor korban. Pihak Denpom Lanal Banjarmasin belum bersedia memberikan keterangan resmi, namun berjanji segera menyampaikan hasil penyelidikan sementara dugaan pembunuhan oleh oknum TNI Angkatan Laut ini. Sebab hingga saat ini, motif dugaan pembunuhan jurnalis wanita asal Banjarbaru ini masih belum diungkap. Syamsul Alam, Dimas Pangestu, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, kasus pembunuhan Juwita, jurnalis media online di Banjarbaru, telah diserahkan ke Denpom Lanal Banjarmasin. Sejumlah jurnalis pun mendorong kasus ini diungkap lebih jelas. Penyerahan berkas kasus Juwita sebelumnya telah dilakukan Sabtu lalu. Kini dugaan pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru tersebut ditangani Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Hal ini karena lokasi dan waktu kejadian berada di wilayah hukum Lanal Banjarmasin. Hari sudah gelar dan dilaksanakan penyerahan berkas dan barang bukti kepada Pom Lanal Banjarmasin, Bapak. Karena hari ini kita sudah bersama dari rekan Pom Lanal Balikpapan juga dan sudah sepakat bahwa berkas tersebut kita serahkan ke Pom Lanal Banjarmasin beserta barang buktinya. Selanjutnya penyidikan akan dilaksanakan oleh Pom Lanal Banjarmasin. Nanti selanjutnya akan disidik. Jadi dari penyelidikan ini udah naik ke tingkat penyidikan. Ya. Jadi sekali lagi kami mohon rekan-rekan wartawan bersabar. Pimpinan kita tetap bahwa yang bersangkutan instruksinya adalah dihukum yang seberat-beratnya.
Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalimantan Selatan Sunarti juga sempat soroti kejanggalan kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut berinisial J ini. Ia pun meminta petugas mengungkap fakta secara detail dan transparan tanpa ada intervensi. Motifnya masih belum jelas, jadi kami masih mengawang-awang. Boleh dibilang kami nggak puas gitu. Masalahnya ada indikasi di sana bahwa roknya basah itu ada indikasi ke pemerkosaan. Kenapa tidak diungkap sekalian? Jadi motifnya ini masih perlu diungkap gitu. Sejumlah jurnalis di Banjarbaru juga sempat tunjukkan aksi solidaritas. Para jurnalis menginginkan kasus Juwita diusut tuntas dan pelaku dihukum berat sesuai tindakannya. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polisi berhasil mengungkap kasus produksi minyak goreng ilegal yang didistribusikan ke Banjarbaru, Banjarmasin, Barito Kuala hingga Kapuas. Lebih dari 5.000 kg minyak goreng oplosan diberi merek Minyak Kita disita polisi. Sebanyak 5.831 kg minyak goreng oplosan yang sengaja diberi merek minyak goreng bersubsidi Minyak Kita disita polisi. Minyak Kita palsu ini dijual Rp17.000 per liter, juga tidak sesuai standar ukuran, sehingga merugikan konsumen. Polisi menyita barang bukti 292 dus minyak goreng dan 284 kemasan botol, serta alat produksi untuk mengemas minyak curah menjadi kemasan Minyak Kita. 3 bulan dari bulan Januari 2025. Penjualannya ke daerah mana aja sih, Bang? Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarbaru, Banjarmasin, Palehari, Kapuas, Marabahan. Kasus ini terbongkar dari laporan masyarakat yang curiga pada aktivitas di sebuah rumah di Guntung Paikat selama 3 bulan terakhir. Seorang pelaku ditangkap dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku terancam pidana 5 tahun penjara serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lebaran, Lapas Banjarbaru dipadati pengunjung. Informasi selengkapnya, Saudara, sesaat lagi. Momen Hari Raya Idul Fitri, Lapas kelas 2B Banjarbaru dipadati pengunjung. Selama kunjungan Lebaran, jumlah keluarga yang datang tidak dibatasi. Sejak pagi, Lapas kelas 2B Banjarbaru mulai dipadati pengunjung. Kunjungan Idul Fitri dibuka selama 2 hari, yakni 1 April hingga 2 April 2025. Tak ada batasan bagi pengunjung. Pengamanan diperketat bekerja sama dengan TNI Polri. Hari pertama terdapat 1.900 pengunjung, meningkat lebih 100% dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 900 pengunjung. Hari pertama sendiri kemarin kita sudah layani 1.900 pengunjung. Jadi itu memang luar biasa, antusiasme dari keluarga BP yang datang ke Lapas Banjarbaru. Momen ini juga ditunggu warga binaan karena bisa bertemu dan melepas rindu dengan keluarga, terutama anak saat Lebaran. Ya pastinya, jadi istilahnya untuk momen itu, apalagi kita bersilaturahmi dengan keluarga yang udah lama nggak ketemu ya. Kebetulan saya juga punya anak, udah lama nggak ketemu anak ya. Pada Hari Raya Idul Fitri ini, sebanyak 1.300 warga binaan Muslim dapat remisi khusus. 8 di antaranya langsung bebas. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Tak hanya di Banjarbaru, Saudara, Lapas Kelas 2A Banjarmasin juga membuka layanan kunjungan selama momen Hari Raya Idul Fitri. Warga binaan diberi kesempatan berkumpul kembali dengan keluarga, meski masih dalam area lapas. Suasana hangat terasa saat warga binaan Lapas Banjarmasin melepas rindu bersama keluarga. Meski masih dalam lapas, dapat berkumpul bersama orang disayang tentu sangat berharga. Siapa Pak namanya Pak? Jadi yang baik kita kerjaan Bapak ya. Bisa cepat-cepat bertemu lagi Pak ya. Mudah-mudahan tetap ada kegiatan kunjungan ini Pak ya. Ini adalah momen saat layanan kunjungan dibuka di masa Hari Raya Idul Fitri Selasa pagi. Masing-masing warga binaan diberi waktu 15 menit bersama keluarga. Semoga kita bisa memberikan kedepannya lagi untuk menjadi pelayanan yang maksimal untuk warga binaan, supaya ketika warga binaan di sini melaksanakan Hari Raya Idul Fitri tetap terasa khidmat dan di mana dapat merasakan masakan-masakan buatan dari warga yang di rumah. Kunjungan ini hanya berlaku untuk keluarga warga binaan yang dibuka 3 hari, mulai pukul 9 pagi hingga setengah 4 sore. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, Saudara, Komplek Makam Sultan Suryansyah jadi tujuan bagi peziarah saat momen Idul Fitri. Setiap tahun tradisi ziarah di makam ini berlangsung, menunjukkan kuatnya nilai budaya dan spiritual masyarakat setempat. Momen Idul Fitri, Komplek Makam Sultan Suryansyah ramai dikunjungi peziarah. Peningkatan kunjungan dirasakan mulai hari pertama Lebaran. Peziarah yang datang tidak hanya dari Banjarmasin, namun juga dari luar provinsi Kalimantan Selatan. Makam ini selalu menjadi magnet para peziarah, terutama saat hari besar keagamaan. Ya, selama kunjungan bulan puasa itu agak sepi lah. Jadi setelah Lebaran ini 2 hari setelah Lebaran, ya cukup lah. Orangnya penuh. 2 hari sudah yang setelah Lebaran, tanggal 1 sama tanggal 2 ini, alhamdulillah orang selalu berduyun-duyun ke makam Sultan Suryansyah. Tradisi ini berlangsung turun-temurun sebagai penghormatan kepada leluhur dan penyebar agama Islam di Tanah Banjar. Makamnya Pangeran Suryansyah. Selain itu ada alasan lain kah? Ya itu aja. Sama siapa aja pian kesini Pak? Sama keluarga. Nggih. Satu keluarga. Selain membacakan doa untuk para pendiri Kesultanan Banjar dan penyebar agama Islam di Tanah Banjar, peziarah juga dapat mengunjungi museum. Museum berisi benda bersejarah masa Kesultanan Banjar. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di momen Lebaran Idul Fitri, penjualan bunga rampai di Jalan Ahmad Yani, kilometer 24 Liang Anggang, Banjarbaru, ramai dicari warga. Pedagang mengaku meraup omset hingga 5 juta rupiah per hari. Sepekan terakhir, penjualan bunga ziarah kubur di Jalan Ahmad Yani, kilometer 24 Banjarbaru, meningkat drastis. Bunga rampai dan kembang sarai pun menjadi yang paling dicari pembeli. Dengan harga bervariasi mulai Rp5.000 hingga Rp25.000. Pedagang mengaku dalam sehari mampu meraup pendapatan kotor hingga 5 juta rupiah. Ya sekitar di atas 5-an Bang, tergantung bawaannya. Kalau bawaannya sedikit ya sedikit jual kita, kalau banyak jual gitu nah. 5 juta sehari Bang. Ya, tergantung bawaannya, ada yang kurang ada juga Bang, yang kurang 5 juta. Puncaknya kapan tuh Bang? Puncaknya biasanya ada ini kan apa? Esok Rabu Kamis bisa sampai Minggu kan ya, semingguan. Rata-rata pembeli bilang menyiapkan bunga ziarah sebagai tradisi ke makam keluarga di momen Lebaran. Anak menukar kembang, kesan ziarah kuburan. Ini biasanya rutin nggak kalau rutin tiap tahun Lebaran sama tiap habis Jumatan hari Jumat
seminggu sekali lah tuh kesini bang nukarnya. Tradisi ziarah jelang hari besar jadi kesempatan bagi pedagang untuk meraih keuntungan besar. Sebab bunga menjadi bagian penting dalam prosesi ziarah kubur sebagian besar warga Indonesia. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi mengakhiri Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.